Om Swastiastu. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk membicarakan ajaran-ajaran agama Hindu. Pada kesempatan ini Prana akan mengambil satu topik yang Prana berikan judul Dana Punya. Dana Punya ini adalah salah satu kewajiban yang kita mesti lakukan sebagai umat Hindu. Salah satu cara untuk menuntun kita mencapai suatu kebahagiaan, untuk menuntun kita ke arah suatu kedamaian dan kebahagiaan hidup. Karena itu, dana punya diwajibkan untuk dilaksanakan. Secara terminologi, dana itu bisa kita artikan sebagai kekayaan. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia dalam hidup sehari-hari. Dan punya itu sebagai suatu pemberian yang didasari pada keikhlasan hati. Apabila pemberian itu tidak dilanasi pada ketulusan ikhlasan, tidak didasari pada kebaikan hati, itu tidak bisa disebut dengan dana punya. Karena itu, dua buah kata ini selalu dikaitkan. Kita harus mempunyai dana yang cukup dan kita harus mempunyai. Dana itu bisa berupa uang, berupa materi-materi yang lainnya, dan punya itulah satu konsep dalam berpikir kita harus lakukan sebagai kewajiban tanpa pamrih dan penuh keikhlasan. Itu dasar-dasarnya dana punya itu. Pada hari yang berbahagia ini, Prana akan mengupas kenapa dana punya itu bagus untuk kita lakukan. Ya. Dalam Hindu, salah satu untuk membahagiakan bumi ini dan membahagiakan diri kita adalah dengan melaksanakan yadnya. Seperti yang telah pernah sampaikan. Dengan beriadnya alam semesta dijaga, dan dengan jalan beriadnya kita akan melindungi diri kita dari ketidakbaikan. Sebagaimana halnya yang telah diajarkan dalam agama Hindu, bahwa kita diajarkan untuk melepaskan milik kita. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh dengan rimbun, daun-daunnya juga lebat sekali. Itu menurut ajaran agama Hindu, ada baiknya tumbuh-tumbuhan itu dipangkas daunnya. Apabila tumbuh-tumbuhan itu yang daunnya rimbun dipangkas, ada konsekuensi alam yang menyertainya, bahwa daun daripada tumbuh-tumbuhan itu akan dirangsang untuk tumbuh lebih subur lagi, dan sekitarnya akan mendapatkan humus atau kesuburan tanah. Berangkat dari pelajaran alam semesta itu, kita juga diajarkan oleh agama Hindu dan oleh leluhur kita untuk selalulah suka memberikan kepada orang lain dengan ketulusan ikhlasan. Apakah yang perlu kita berikan? Seperti yang pernah uraikan ketika pernah menjelaskan tentang kata dana punya itu sendiri. Dana itulah kekayaan kita, berupa material maupun imaterial. Bila kita cerdas, berikanlah kecerdasan kita kepada orang yang memerlukan. Apabila kita kaya, berilah kekayaan kita dan kita sedekahkan, punyakan kepada orang yang memerlukan. Itu yang dimaksud dengan ajaran dana punya. Ini berkaitan erat dengan ajaran karma pala dalam agama Hindu. Bila kita berlaku hal-hal yang baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Pemirsa yang berbahagia, dalam berdana punya tentu juga ada beberapa kriteria lain yang perlu kita perhitungkan, yaitu berdanalah kepada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi kita perlu ada suatu filter untuk menyeleksi kepada siapa kita harus berdana punya. Jadi yang pertama, dana punya itu diberikan kepada fakir miskin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, itu sangat bagus sekali kita berikan suatu pemberian atau dana punya. Kenapa demikian? Pemberian kita tidak hanya berdasarkan pada kuantitas pemberian, tetapi perlu juga dijaga kualitas pemberian itu sendiri.
segelas air yang mungkin harganya hanya beberapa ribu rupiah, mungkin tidak ada artinya ketika air itu kita gunakan di mata air yang bagus. Tetapi air yang sama, yang hanya beberapa ribu rupiah harganya, kita berikan kepada orang yang haus dan dahaga yang tidak dapat air di puncak gunung ketika mereka melakukan suatu pendakian, tentu mereka akan punya kualitas yang berbeda. Bisa-bisa air segelas itu disamakan dengan harga daripada nyawa seseorang. Nah, kenapa Prananda bercitra begitu? Meskipun kita berdana punya, tetapi kita tidak mengadakan filter yang bagus kepada siapa dan kepada apa kita berdana punya, itu akan bisa mengurangi nilai para dana punya kita sendiri. Seperti yang pernah sampaikan tadi, orang sakit, orang menderita, pasnya orang yang miskin, itu perlu kita berikan dana punya. Dan pemberiannya ini kalau perlu secara rutin dilaksanakan. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan dana punya itu, pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa kita lihat dalam sosial masyarakat kita di Bali. Bila ada tetangga kita mengalami kematian, maka tanpa ada komando dan perintah, kita berangkat menuju ke tempat orang kematian dengan membawa harta benda kita dan kita ikhlaskan untuk membantu mereka. Kemudian ketika ada acara-acara keselamatan, kita juga datang memberikan beberapa atau sebagian kekayaan kita untuk membantu orang-orang menderita itu. Nah, inilah bentuk daripada pelaksanaan dana punya itu. Dana punya sebenarnya merupakan irisan daripada ajaran yadnya. Dalam konsep Hindu ada 5 objek di mana dana punya itu bisa kita salurkan. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga untuk objek-objek yang lainnya. Lalu objek-objek apakah itu, para pemirsa yang berbahagia? Dalam konsep pancayatnya, yaitu 5 objek yang harus kita lakukan niatnya. Pertama adalah kepada para dewata. Ini termasuk sering sudah dilaksanakan orang medano punya di pura. Menyumbang kain, menyumbang beras, menyumbang uang, atau mengaturkan punya yang lainnya untuk pelaksanaan sebuah upacara yang ada di pura. Itu dana punya untuk para dewata, manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada juga orang yang beradanya melalui alam semesta yang disebut dengan buta yadnya. Orang menyumbang untuk menanam pohon-pohonan, mengeluarkan kekayaannya untuk mengadakan suatu pembersihan lingkungan. Orang berkorban meluangkan waktunya untuk mengadakan suatu recycle atau mengurangi kontaminasi terhadap alam semesta. Atau orang melakukan upacara budayanya untuk menjaga kestabilan alam semesta. Itu juga merupakan jalur yang kita bisa lakukan untuk melaksanakan dana punya. Dengan kekayaan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita ikut berdonasi untuk menjaga keseimbangan alam itu. Itu baru 2, dewa dan buta. Objek lain yang kita bisa salurkan untuk pelaksanaan dana punya itu adalah manusia yadnya. Biasanya ini yang paling banyak dilakukan oleh orang tua yang sibuk bekerja setiap hari mengumpulkan uang, ya, tinggi persentasenya akan digunakan untuk kebahagiaan anak-anak dan putra-putri mereka, menyekolahkan mereka, menjaga kesehatan mereka, memfasilitasi hidup mereka, dan selanjutnya bahkan orang tua hampir 90% hidupnya dalam mengumpulkan dana itu akan dipunyakan untuk anak-anak mereka sendiri. Ini insting sifatnya dan sudah berjalan. Itu baru 3. Kemudian yang keempat, yadnya atau dana punya itu juga bisa diarahkan untuk melepaskan kekayaan kita untuk para leluhur kita.
Jadi kalau manusia yadnya orang yang masih hidup, yadnya kahuripan gitu. Sedang untuk leluhur yang kita yang sudah meninggal dunia, itu disebut dengan pitra yadnya. Ini juga cukup tinggi umat kita untuk memikirkan bagaimana supaya upacara untuk roh-roh leluhur kita bisa dilaksanakan. Mulai dari upacara penguburan mayat, upacara pengabenan, upacara pelebonan, kemudian upacara ngasti utawi nyekah, sampai ngelingihan Sang Dewa Pitara di rumah mereka masing-masing dan menghormati mereka sebagai leluhur yang sudah suci. Mereka mengeluarkan dana, mereka mempunyai untuk menghormati roh leluhur mereka. Nah, seperti yang juga diajarkan dalam sastra bahwa Tarmalupeng Pitra Puja, orang-orang tidak boleh lupa untuk berdana punya kepada roh leluhur. Apakah itu bentuknya upacara, apakah itu bentuknya dengan merawat anak-anak kita. Dan yang terakhir, jadi istilah kerennya yang terakhir itu last but not least, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya. Kenapa Pranda sebutkan yang terakhir? Ini yang paling jarang disampaikan dan ini juga yang paling jarang dilaksanakan dibandingkan dengan yang keempat kemarin tadi itu, yaitu tentang resi yadnya. Ya, resi yadnya adalah atau dana punya kepada para resi adalah kita mengeluarkan sedekah atau penghasilan kita untuk kita punyakan kepada orang-orang bijaksana, mulai dari pinandita pemangku, termasuk juga para sulinggih yang sudah menuntun kita dengan ajaran spiritualitasnya. Kita perlu juga berdana punya untuk beliau. Apalagi beliau yang meraga resi, baik itu panandita maupun pandita, itu sudah diikat dengan kewajiban-kewajiban spiritual, kewajiban-kewajiban suci yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendominasi mengumpulkan dana atau kekayaan. Ini biasanya juga sudah dilaksanakan, tetapi perlu peningkatan yang lebih banyak lagi. Tetapi secara tradisional, pelaksanaan untuk dana punya terhadap para orang suci tersebut sering dilakukan dengan satu, ya dana punya untuk sulinggih atau untuk pinandita. Biasanya mereka datang kepada para sulinggih, khususnya ketika beliau itu memimpin upacara, ada paket tertentu yang disebut dengan punya. Ada yang disebut dengan paket yang disebut sesari. Ya, ada paket yang disebut dengan daksina. Itu ketiga terminologi yang pernah sampaikan adalah terminologi dana punya untuk orang-orang suci. Itu juga diwajibkan sebenarnya untuk dilaksanakan tidak hanya pada hari-hari tertentu. Alangkah bagusnya kalau dana punya itu bisa dilaksanakan setiap hari. Karena sebagai sebuah kewajiban dan sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bentuk dana punya itu, ya kalau di dalam ajaran agama kita, ada disebutkan boga, upoboga, dan pariboga. Ada berupa makanan, itu pada zaman dahulu yang pernah pelajari dalam sejarah, setiap hari sulinggih itu ada yang menyiapkan rayunan atau makanannya, ada yang menyiapkan pakaiannya, bahkan ada juga yang menyiapkan papan atau di samping sandang pangan juga papannya, bahkan perumahannya juga dibuatkan karena beliau dianggap telah banyak berjasa dalam membimbing kita. Bahkan di dalam sanggah atau pemerajan ada satu bangunan khusus yang digunakan untuk pemujaan terhadap para maharsi, apa yang kita sering sebut dengan menjang seluang di sana untuk pemujaan terhadap panca resi termasuk sabda resi digunakan untuk memuja beliau secara spiritualitas. Nah, itulah beberapa objek-objek yang bisa kita pilih untuk kita jadikan sasaran untuk mengaturkan dana punya. Dan itu seperti yang pernah dijelaskan tadi, harus dilaksanakan berdasar ketulus ikhlasan. Jadi, kitab suci kita, kitab Weda, sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa
bahwa dengan dana punya seseorang akan memperoleh kebebasan. Dengan dana punya seseorang mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam hatinya. Jadi dengan demikian marilah kita pertama berlomba-lomba berdasarkan kebenaran mengumpulkan uang. Jadi dalam teks disebutkan Dharma Artha Kama Moksanam Sariram Sadanam. Itu teksnya agak keren, mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu. Jadi dengan dharma kita mengejar arta, ya, dharma artha kama. Dengan kama keinginan kita, selanjutnya kita akan memperoleh moksa. Ada penggambaran yang unik yang disampaikan lewat simbol-simbol upacara di dalam agama Hindu tentang dharma artha kama moksanam ini. Jadi dharma itu dilukiskan sebagai sebuah perahu. Kemudian artanya adalah air yang akan digunakan untuk menyeberang oleh perahu itu sendiri. Kemudian kama itulah angin yang berembus di laut yang memungkinkan bisa mendorong perahu itu. Dan moksa itulah tempat tujuan kita berlabuh di suatu hari ketika kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Ini sering bisa diperhatikan upacara ini ketika orang mengadakan upacara pemerasan, ketika upacara Pitar Yajna. Jadi dharma itu seperti perahu. Dan kita penumpang di dalamnya. Para nelayan yang bagus adalah mengejar uang, mencari air di depan, ditarik dalam posisi kita, kemudian dilepaskan. Ada air di sana juga diambil air itu, ditarik dalam posisi kita, setelah sampai di posisi kita dilepaskan. Semakin cepat kita mengambil di depan, menarik ke bawah diri dan melepaskan, maka semakin cepatlah perahu itu akan bergerak. Orang akan bodoh bila menjadi nelayan, mengambil air, kemudian disimpannya di dalam perahunya. Mengambil air lagi, disimpannya dalam airnya. Air itu sendiri yang akan menenggelamkan dirinya. Apabila kita bisa memakai layar ketika ada angin berkembang atau bergerak, bila kita bergerak ke selatan dan angin datang dari utara, kita buka sehingga layar kita bisa bergerak juga. Dengan usaha itu, pulau sorga, pulau moksa, kita akan bisa capai dengan alat diri kita sendiri. Nah inilah konsep dana punya dalam agama Hindu yang dimasukkan dalam konsep filsafat, dalam dimasukkan juga di dalam konsep upacara. Belajar memberi. Jadi tidak bisa kita memberikan tanpa belajar. Karena itu orang-orang yang cerdas, orang-orang tua, orang-orang yang memimpin, ajarkanlah anak-anak kita untuk berdana punya, memberikan orang. Tradisi ini sering dilaksanakan dalam agama Hindu dalam bentuk menyapa orang, mengundang orang untuk makan, memberikan ngejot dan lain sebagainya. Jadi istilah ngejot itu apa yang kita miliki harus kita sisihkan untuk orang lain. Jadi apakah itu berguna bagi orang lain atau tidak, tapi bagi kita pasti itu berguna dengan memberikan kepada orang lain. Ada kebahagiaan yang kita tidak bisa ukur. Orang-orang bodoh seperti yang pernah ceritakan tadi, ngumpul kekayaan lalu dikumpulkan dirinya dan tidak pernah diberikan kepada orang lain, itu akan menghancurkan dirinya sendiri, bukan akan menolong dirinya sendiri. Kalau dia berpikir, saya perlu oksigen, saya perlu udara harus masuk ke kamar saya, setelah itu saya akan kunci semuanya, tidak boleh keluar, tidak boleh orang lain mengambil udara yang ada di kamar saya. Itu kebodohan. Yang bagus adalah silahkan udara masuk, silahkan uang masuk dalam kantong saya, tapi setelah masuk dalam kantong, dianjurkan untuk tidak dikunci. Setelah masuk udara dalam kamar kita, dianjurkan jendela dibuka seluas-luasnya. Karena udara yang di dalam akan keluar didanupuniakan dan udara yang segar akan masuk lagi dalam tubuh kita. Ini ajaran kebenaran. Jadi orang mestinya harus menyesuaikan atau men-style mindset mereka sendiri bahwa memberikan modano punya lebih bagus daripada kita meminta kepada orang lain. Gitu. Jadi dalam skala yang sederhana kita pernah meminta, kita harus pernah memberi. Dalam skala yang utama adalah mari kita belajar untuk memberi saja. Bila perlu kita mengurangi memintanya. Di sanalah standar atau mutu kemanusiaan kita akan muncul di hadapan sosial masyarakat,
di hadapan keluarga, di hadapan teman-teman kita, dan yang terakhir di hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Dengan medano punyo, kita membahagiakan alam semesta dan kita akan membahagiakan diri kita sendiri. Itulah yang Pranda bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mulai hari ini marilah kita belajar untuk berdana punya. Tentu saja kita awali dengan mengumpulkan dana itu dulu, kemudian kita kumpulkan dan kita pilih dengan selektif dan tepat, kita punyakan kepada orang lain untuk kebahagiaan orang lain dan yang pada akhirnya untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Demikian para pemirsa yang berbahagia, khususnya kepada para sedharma yang berbahagia, semogalah ide Sang Hyang Widi senantiasa memberikan kita pencerahan dalam hati kita, senantiasa mengingatkan kita bahwa limpahan yang telah diberikan kepada kita ini yang luar biasa banyaknya, kita bisa berperan juga untuk mengikuti beliau, selalu memberikan kepada orang lain dalam bentuk dana punya. Prana Sinab dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.